Assalamualaikum, selamat datang di Najma Afsin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen part 18. Baju saya mana, Mel? Tanya Pak Alvin setelah keluar dari kamar mandi. Nada bicaranya tidak sedatar kemarin saat marah sama aku. Walau seharusnya aku yang marah karena kelakuan kekanak-kanakannya. Bagaimana tidak kesal saat aku besoknya akan model test dan harus fokus belajar tanpa gangguan. Dia malah berteleponan hingga larut malam. Sama siapa lagi jika bukan Wati? Nih peristiwa ngeselinnya pas waktu itu. Pak, tolong ingat waktu, biarkan saya tenang belajar, ucapku mendekat ke arahnya yang lagi senderan di ranjang. Dia itu lagi teleponan sama Wati tahu, kesel sumpah. Itu urusan kamu ya, Mel. Kamu belajar ya silahkan, saya di sini teleponan, kamu nggak berhak larang-larang, katanya tidak suka. Seperti tidak suka aku tegur. Kok dia jadi egois begini ya Allah. Setidaknya Pak, jangan keras-keras kalau ngomong, saya keganggu. Ucapku lalu mengambil bantal untuk menjadi senderanku di sofa. Memangnya saya juga nggak keganggu kalau pas lagi belajar, kamu cekikikan sama temanmu itu malam-malam, hah? Todongnya padaku. Dia mengungkit. Loh, kok nyolot sih, Pak? Ucapku dengan kesal. Kamu duluan yang nyolot sama saya. Sudahlah, jangan ganggu saya. Diam dan jangan banyak omong lagi. Kalau nggak mau pertengkaran kita terdengar keluar, katanya memelototiku. Aku tersenyum getir. Mama sama anak ternyata sama saja sifatnya, nyebelin dan suka marah-marah. Bodoh amat, dengan begitu keluarga bisa tahu kalau rumah tangga kita nggak baik-baik aja. Dan bahkan kita merencanakan perceraian biar mama tirimu itu bahagia, ucapku tak acuh. Jangan bawa-bawa mama tiriku, ucapnya datar, membuatku mencebik. Iya, belain dia terus. Aku tuh muak sama kelakuannya. Kamu aja yang gak ada di rumah, jadi gak tahu betapa mama selalu marah-marahin aku, hina aku, tuduh aku sana-sini, ngerusak hubungan kamu sama Wati dan lain-lain. Aku capek tahu digituin. Berharap tuh punya mama mertua emang kayak mamaku asli. Mataku berkaca saat mengatakannya, memalingkan wajahku ke jendela tanpa mau menatapnya lagi. Amel, bentak Pak Alvin. Setelah dia membentakku, aku terdiam, dia pun sama. Sejak malam itu aku dan Pak Alvin diam-diaman, bagai kutub utara dan kutub selatan jauhnya. Baru hari ini suasana sedikit mencair karena dia tiba-tiba meminta maaf karena sikapnya malam itu. Saya minta maaf ya Mel, kemarin malam udah nyolot, ucapnya lirih. Aku hanya mengangguk saja, tidak ingin memperpanjang. Barusan dia bikin aku kesal lagi, kok bisa-bisanya tanya lokasi keberadaan bajunya sama aku. Ya di tempat biasa lah Pak. Perlukah saya tunjukkan? Tanyaku balik sambil menusukkan jarum pentul ke pasmina yang aku kenakan. Tidak tahu apa, aku sedang repot begini. Astaga, ini belum kamu setrika? Tanyanya tidak percaya sambil menunjukkan hamper warna krim padaku. Katanya sampean, kita ini urusan masing-masing. Ya ngapain saya harus urusin pakaian bapak? Itu kan udah ranah pribadi. Balasku, memang sudah tertera kok di lembar perjanjian bahwa kami tidak akan peduli satu sama lain untuk urusan privasi. Lah ini apa? Dia minta aku perhatikan pakaiannya. Pak Alvin menepuk jidat. Ya nggak gitu juga, kamu tetap istri saya. Setidaknya perhatikanlah juga penampilan saya sebagai suami kamu, biar nggak malu-maluin. Ih, salah terus, gini salah, gitu salah, aku harus apa hah? Tanyaku dengan emosi, menatapnya dengan mata menyalang. Kalau dia mau diam-diaman lagi, ayo, bakal aku lawan. Mau versi bentak-bentakan, ayo, aku siap. Kenapa di saat-saat begini malah mengungkit tugas suami istri? Apa dia lupa pernikahan apa yang sedang dijalani? Santai dong Mel, saya coba tanyain aja. Kirain baju saya kamu setrikain juga kayak biasa, katanya melemah sambil menaruh kembali pakaiannya di lemari. Aku hanya diam, tidak mempedulikannya, dan lebih dulu melangkah keluar. Rasanya hatiku dongkol banget ya Allah. Setidaknya biarpun mama mertua galak, suamiku ya jangan begitu. Dan dadaku semakin sesak saat keluar kamar, justru malah berpapasan sama mama mertua. Ya Allah, sabar, 1 semester. Lihat, mama gak jadi pakai yang kamu setrikain itu Mel, ucap mama mertuaku. Aku tersenyum getir. Iya maaf mak, lain kali aku lebih hati-hati lagi, ucapku menunduk berkali-kali, menggapai tangannya, mengusapnya pelan. Bukankah harus bersikap begitu? Sebagai seorang anak, menghormati ibunya, biarpun ibunya marah-marah atau berlaku seenaknya. Mama menepis tanganku, menatapku sinis.
Jangan cari perhatian saya, katanya menohok. Apa? Cari perhatian? Sejak kapan? Dan untuk apa? Aku hanya memenuhi kewajibanku sebagai anak kok, menghormatinya. Ada apa? Tanya Pak Alvin saat keluar kamar, menatapku dan mama mertua bergantian. Dia hampir ngebakar baju Mama Vin, ucap mama mertua seperti merajuk. Aku nggak sengaja, ucapku cepat, terdengar helaan nafas dari Pak Alvin. Ya sudah, nggak usah diperpanjang. Mak, Alvin sama Amel berangkat duluan ya, ujar Pak Alvin dengan nada datar. Ia menggenggam tanganku tiba-tiba, membuat aku tersejut saja. Aku kira dia bakal membela ibu tirinya, ternyata menyelamatkanku dari omelan si mama mertua itu. Aku melirik wajahnya yang datar. Entah mengapa aku jadi bertanya-tanya sebenarnya kenapa setiap Pak Alvin bicara sama mama mertua ekspresinya seperti itu, datar dan tidak minat. Ada apa sebenarnya? Kamu akhir-akhir ini marah-marah terus, ada apa? Apa tugas saya di perkuliahan terlalu berat? Tanya Pak Alvin begitu kami berada di dalam mobil. Aku menggeleng. Semua yang aku alami yang membuat aku rasanya ingin meledak terus tidak ada hubungannya dengan tugas kuliah. Mel, jujurlah sama saya, pintanya lembut. Kenapa sih Pak dosen ini? Aku membatin kesal dengan kekepoannya. Nanti Pak, saya lagi mau mode silent, balasku tak acuh. Pak Alvin terdiam, tidak ada kata lagi yang keluar dari mulutnya sampai kami tiba di tempat walimah tempat teman Pak Alvin yang juga sama-sama dosen. Kapan nih momongannya? Udah isi belum? Tanya pengantin pria saat aku bersalaman dengan si pengantin wanita. Sedangkan Pak Alvin saling memeluk dengan temannya itu. Tunggu dikasih aja sama Allah, Hen, ucap Pak Alvin terdengar bijak, membuatku ingin muntah saja. Menyentuhku saja dia tidak pernah bicarain momongan sama orang lain. Cuy. Semoga kalian juga segera ya, ucap Pak Alvin lagi sambil mendoakan mempelai. Sampainya kami di parkiran, momen yang menyebalkan terjadi. Si Wati dengan pakaian kerennya itu mendatangi Pak Alvin. Dia sekarang mulai berani bergelayut manja di tangan Pak Alvin. Padahal 2 bulan lalu dia sepertinya masih tidak berani. Aku kangen Kak, udah lama gak teleponan sama kamu sampai larut malam, ucapnya dengan nada manja. Aku yang menjadi obat nyamuk hanya menyilang tangan di depan dada. Pak Alvin melepaskan gaitan tangan Wati. Iya, kakak sibuk akhir-akhir ini, tapi kabarmu sehat-sehat aja kan? Tanya Pak Alvin. Sehat dong, apalagi ada mood booster aku, ucapnya sambil mengelus pundak Pak Alvin. Wati, panggilku. Udah gak ada yang penting untuk dibicarakan kan? Tanyaku dengan nada datar. Ih, kamu apaan sih? Protes Wati sambil melotot ke arahku. Mendingan kamu segera pulang, udah larut malam, ucapku menyarankan. Dia itu cewek loh, sendirian pulang malam, kan rempan gitulah. Kamu aja sana pulang, sungutnya yang membuatku terkejut. What? Kulirik Pak Alvin yang hanya diam melihat pertengkaran kami. Aku menatap Pak Alvin. Saya mau pulang naik taksi aja Pak, silakan lanjutkan aktivitas kalian. Jangan Mel, kita harus pulang sama-sama, larang Pak Alvin menahan tanganku. Bapak masih sibuk sama dia kan? Ya sudah, silakan. Saya nggak mau ganggu. Aku melepas tangan Pak Alvin yang mencekal tanganku. Saat di jalan, justru entah mengapa aku merasa sedih dan tidak dianggap. Pak Alvin seolah membiarkanku dan lebih memilih kekasihnya itu. Selama pernikahan, memang aku beberapa kali melihat keduanya bertemu. Tapi rasanya tidak sekesal malam ini. Mungkin karena dipadukan kekesalan sebelumnya hingga rasanya aku ingin sekali meledak, menumpahkan air mata. Kesal. Kenapa coba dulu aku harus setuju? Teriakku pada diri sendiri sambil mencoba untuk memanggil taksi yang lewat. Tapi belum juga nongol. Dasar bodoh, makiku pada diri sendiri. Pintar deh, ralatku. Doa itu kan ucapan. Kalau aku benar-benar jadi bodoh karena ucapanku sendiri kan konyol. Amel? Suara seseorang membuatku menoleh dan ku dapati sosok yang rasanya sudah lama tidak terlihat. Dinikahi dosen part 19. Kak Ramdan? Ini beneran Kak Ramdan? Tanyaku tidak dapat dipungkiri, hatiku merasa senang. Hatiku terasa lebih menghangat walau dengan melihat sosok yang tidak bisa kumiliki itu. Iya Mel, pengantin wanitanya teman masa kecil aku. Jelas Kak Ramdan dengan wajah yang entah mengapa makin menawan di keremangan malam. Tahan, jangan ngiler, bukan siapa-siapa plus bukan mahram. Oh gitu, aku manggut-manggut, mendadak bingung mau bicara apa lagi. Kalau tiba-tiba membahas cewek yang disukai Kak Ramdan, takutnya gak tepat situasinya. Kamu undangan sendiri malam-malam? Suami kamu? Tanya Kak Ramdan.
Aku meremas gamis, tidak mungkin aku katakan yang sejujurnya akan apa yang terjadi. Dia masih di dalam, ngobrol sama temennya. Ini aku lagi nungguin di luar, ucapku. Loh, harusnya kamu tetap di sana, di pinggir jalan sini takutnya kenapa-napa, ucap Kak Ramdan. Ya Allah, kenapa baru sekarang dia perhatian begini? Rame juga Kak di sini, insya Allah aman. Aku cuma ngerasa sesek aja di dalam, banyak tamu, ucapku beralasan lagi. Kak Ramdan, kesibukannya apa sekarang? Tanyaku. Dia tersenyum hangat seperti biasa. Mengajar Mel. Oh, mengajar. Di mana? Les atau sudah ke sekolahan? Tanyaku. Les dan sekolah juga. Ngehonor lah, insya Allah bentar lagi mau daftar CPNS. Masya Allah, semoga lulus ya, ucapku. Ya udah, kakak duluan aja kalau gitu. Aku mau nunggu di sini sambil nikmatin angin. Bentar Mel, saya nggak enak ninggalin kamu di sini, ucapnya. Tunggu suamimu aja. Iya, terserah kakak aja. Kalau nggak ada kesibukan lain, ucapku malu-malu. Lah, kenapa malah salting? Maafkan aku ya Mel untuk kejadian waktu itu. Kak Ramdan kembali membuka percakapan. Dia masih berada di atas motornya, sedangkan aku sudah duduk di atas kursi kayu yang ada di pinggir jalan. Beberapa orang masih berlalu lalang, ada yang baru masuk dan ada yang keluar dari tempat walimah itu. Itu masa lalu Kak, gak ada yang salah dengan pilihan kakak. Aku juga gak ngerasa kakak salah kok, malah bersyukur aku dapat suami kayak Pak Alvin. Iya, tetap aja, aku ngerasa bersalah banget, udah kasih kamu dan bapakmu harapan. Gak sopan sebenarnya. Kak, panggilku. Santai aja, semuanya udah berlalu. Kak Ramdan tersenyum hangat. Makasih ya Mel. Dia menatap ke belakangku, membuat aku menoleh. Ternyata ada Pak Alvin di sana, sedangkan Wati sudah tidak ada, syukurlah. Itu suami kamu Mel, ucap Kak Ramdan. Aku mengangguk mengiyakan. Ayo Mel, kita pulang. Pak Alvin menggenggam tanganku. Aku melihat Kak Ramdan menatap tautan tangan kami. Terima kasih ya, udah jagain istri saya di sini, ucap Pak Alvin sambil tersenyum. Kak Ramdan balas tersenyum. Santai aja Pak, kami kan temen. Udah lama gak ketemu, jadi sambil ngobrol-ngobrol aja tadi. Pak Alvin manggut-manggut lalu menarik tanganku untuk pergi menuju parkiran. Sesampainya di parkiran, aku menepis tangannya. Masih merasa kesal dengan kejadian tadi saat ia bermesraan bersama Wati. Saya pikir kamu bakal naik taksi, malah sama Ramdan, ucap Pak Alvin saat kami sudah berada di dalam mobil. Emang kenapa? Bapak bilang saya boleh deket sama siapapun. Gak masalah kan? Tanyaku. Ya gak masalah, tapi kan dia pria yang kamu cintai. Emang kenapa? Bapak aja masih berhubungan dengan cewek yang bapak cintai. Ya imbas dong, sama-sama aja kita. Kamu mau nikah sama dia setelah pisah sama saya? Tanya Pak Alvin dengan suara datar. Gak tahu, balasku malas. Kamu kenapa sih? Kok marah-marah terus Mel? Ada masalah? Cerita sama saya, pinta Pak Alvin, namun dengan suara yang seperti orang marah-marah. Enggak, jawabku ketus. Mel, aku terdiam saja, malas sekali menanggapi Pak Alvin di tengah amarahku yang memuncak. Berani sekali dia larang-larang aku dekat dengan Kak Ramdan, sedangkan dia dekat dengan wanita lain. Sesampainya di garasi rumah Pak Alvin, aku segera melepas seat belt, namun tangan Pak Alvin tiba-tiba menahanku. Mata kami bertemu, membuat jantungku berdebar tidak karuan. Aduh, lagi marah tapi malah dibikin baper. Gimana gak meleot? Pak, saya mau turun, ucapku dengan gugup. Dia malah makin mendekatkan wajahnya ke arahku. Ya Allah, aku tidak tahu lagi bom di jantungku mungkin menunjukkan detik keberapa untuk meledak. Gak boleh sampai kamu bicara. Kenapa mau kamu merenggut terus? Marah sama saya? Atau Mama ngelakuin sesuatu sama kamu? Tanya Pak Alvin terdengar menginterogasi. Iya, nanti saya cerita. Tapi minggir dulu, ucapku tergagap sambil membuang wajahku yang memanas. Untunglah Pak Alvin menjauhkan wajahnya. Aku mendesah lega. Iya, aku kesel aja sama Mama. Gara-gara bajunya yang aku setrika hampir gosong, dia malah marah-marah, minta ganti. Terus? Ya udah itu aja, keselnya jadi kebawa sampai sekarang, ucapku. Gak usah diambil hati, kamu harus bahagia tinggal di rumah ini Mel. Jangan sampai ketahuan bapakmu kalau kamu tertekan. Tenang aja, saya bisa akting kok, ucapku yang dibalas tawa oleh Pak Alvin. Apanya yang lucu setelah membuat aku berdebar malah sekarang mengejek sambil tertawa. Aktingmu buruk tau. Kalau marah kelihatan banget. Itu karena aku lagi PMS juga, makanya kelihatan banget. Aduh, keluhku sambil memegang perut untuk semakin meyakinkan dia betapa aku sebal bukan karena mama mertua saja, tapi karena PMS ku juga.
Perutmu sakit lagi? Mau aku belikan Kiranti? Tanyanya. Setelah 2 bulan berumah tangga sama Pak Alvin, sedikit banyak pria itu tahu tentang aku yang merasa sakit ketika datang bulan. Iya deh, daripada aku nggak bisa tidur, ucapku. Dia mengangguk lalu membiarkanku turun dari mobil. Aku hanya bisa meringis di atas ranjang sambil memegang perutku. Mataku sesekali menoleh ke atas meja belajarku, karena aku memiliki tugas kuliah yang belum aku kerjakan. Pintu kamar terbuka, menghadirkan sosok adik iparku yang manis. Namanya Hana. Tadi Kak Alvin WA aku, agar aku anterin air panas ke kamar kakak. Ada apa? Tanya Hana yang usianya kurang lebih sama dengan adikku. Mereka masih sama-sama SMP, tapi Hana beda dengan adikku yang barbar. Hana lebih kalem, juga tidak sama dengan mama mertua. Makasih loh Hana, maaf ya, kakak ngerepotin kamu, kataku. Hana menaruh air panas di atas nakas. Enggak lah, santai aja kak. Kakak lagi sakit haid, jadi biasanya dikompres sama air hangat, ucapku kepada Hana. Gadis itu hanya beroh saja. Istirahat aja kak, jangan terlalu stres, ucapnya yang membuat aku tertawa. Kelihatan ya kalau kakak lagi stres, tanyaku. Hana mengangguk polos. Kelihatan, buram gitulah. Hahaha, masa sih? Aduh, harus perawatan ini, ucapku dengan nada bergurau. Oh ya, Hana, ada rekomendasi produk masker yang bisa bikin wajah rileks. Bentar, Hana ambilkan. Gadis itu keluar kamar dengan semangat dan kembali membawa 1 bungkus masker wajah. Berapa harganya? Tanyaku. 15.000 aja kak, balas Hana. Bentar ya, kakak ambil uang dulu. Jangan kak, Hana menahanku yang akan beranjak dari kasur. Gak usah, itu gratis aku kasih. Hihihi. Hana, jangan gitu. Itu dibeli pakai uang sakumu kan? Tanyaku. Gak apa-apa, santai aja kak. Ya udah, aku ke kamar ya kalau gitu. Kakak pakai aja, terus istirahat. Oke deh, makasih ya. Iya, dadah. Hana, panggilku lagi. Hana menoleh dengan senyum manisnya. Nanti kakak boleh ya main ke kamarmu kapan-kapan? Tanyaku. Iya kak, boleh banget. Sikap Hana memang sangat bertolak belakang dengan ibunya, yakni ibu mertuaku. Setelah kepergian Hana, kamar kembali diketuk. Kali ini Pak Alvin yang datang membawa 1 bungkus plastik yang kuyakini isinya jamu kunyit itu. Sekalian saya belikan cemilan kalau kamu mau nyemil, ucap Pak Alvin. Loh, kok tahu sih? Tanyaku sambil cengengesan. Aku memang sedikit lapar. Kamu pasti belum ngerjain tugas saya yang nonton film itu kan? Tanya Pak Alvin dan menaruh plastik itu di atas nakas. Iya sih, masih sakit nih. Setelah minum ini baru saya nonton. Itu kompres udah belum? Tanya Pak Alvin. Aku menggeleng. Mau saya kompresin perut kamu? Tanya Pak Alvin yang duduk di tepi ranjang. Aku bergeser sedikit menjauh. Janganlah, biar saya aja, tolakku sambil melotot. Dia tertawa. Lagian saya juga ogah, katanya, membuatku berdecak kesal. Bapak keluar dulu gih, saya mau naruh kompres di perut, ucapku mengusirnya. Pak Alvin menurut saja. Ia berjalan ke arah balkon kamar setelah menutup tirai jendela. Namun dapat kulihat bayangannya tengah mengangkat ponsel, mungkin telepon dari Wati. Ih greget, sebel. Aku meremas handuk kecil yang aku gunakan untuk mengompres perutku. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum.